Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ulfayana, mahasiswa Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Dengan dosen pengampun mata kuliah statistik yaitu Dr. Chenny Seftarita SE MSI. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tentang pengolahan data panel menggunakan eViews. Adapun beberapa poin yang harus kita ketahui sebelum melakukan pengolahan. Yang pertama, kita harus mengetahui maksud dari data panel tersebut. Nah, data panel ini merupakan kombinasi antar data time series dan data cross section. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap banyak objek atau responden. Nah, sedangkan untuk data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada satu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu tertentu. Kemudian, di sini kita akan memasuki model estimasi regresi data panel. Nah, untuk model estimasi regresi data panel itu ada 3. Yang pertama, Common Effect Model atau CEM, yang kedua Fixed Effect Model atau FEM, dan yang ketiga Random Effect Model atau REM. Nah, adapun tahapan pemilihan model yang paling tepat di antara CEM, di antara FEM dan REM. Yang pertama, kita harus melakukan uji show, di mana uji show dilakukan untuk melihat model mana yang paling sesuai antara model CEM dan model FEM. Nah, apabila diperoleh hasil bahwa model CEM yang paling sesuai, maka dilanjutkan dengan LM test. Dan apabila saat uji show itu diperoleh sebagai hasil yang sesuai, maka dilanjutkan dengan uji Houseman. Uji Houseman ini bertujuan untuk melihat model mana yang paling sesuai antara model REM dan model FEM. Nah, apabila diperoleh hasil yang sama atau selaras dengan hasil uji show bahwa model FEM adalah model yang paling sesuai, maka tidak perlu lagi dilakukan LM test. Dan apabila diperoleh hasil yang tidak selaras di antara uji show dan uji Houseman, maka harus dilakukan uji LM test. Nah, kemudian apabila nilai probabilitas di antara 0,05, maka HO diterima. Kemudian sebaliknya, apabila nilai probabilitas di bawah 0,05, maka HO ditolak. Nah, selanjutnya kita input data dari Excel ke eViews ya teman-teman. Nah, kita akan memasuki ke aplikasi eViews untuk pengolahan data. Nah, untuk menginput data, kita klik File, kemudian klik Open, kemudian klik di bagian Void Data as Work File. Nah, kemudian pilih data yang akan kita input di eViews. Kemudian klik data, klik open. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian klik next, terus klik next lagi. Klik next lagi. Nah, selanjutnya pada tahap ini kita klik finish. Tetapi sebelumnya yang harus diperhatikan pada bagian basic structure harus delete panel karena kita menggunakan data panel selanjutnya, langsung tekan finish. Nah, kemudian untuk laman seperti ini klik no. Setelah itu data telah berhasil kita input ke eViews. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita ingin membuat estimasi model yang terdiri dari Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Nah, yang pertama kita buat dulu nih Common Effect Modelnya. Kemudian yang pertama adalah untuk Common Effect Model, klik Quick. Kemudian pilih Estimate Question, kemudian keluar item untuk menginput model. Dan di sini kita ketik variabel dependent atau variabel Y. Nah, kemudian kita ketik yaitu kemiskinan C, dilanjutkan dengan IPM dan inflasi sebagai variabel bebas atau bebas antara variabel X. Nah, kemudian di bagian panel option untuk effect specification pilih none. Untuk cross section dan klik OK.
Nah, kemudian inilah hasil dari common effect model. Kita simpan dan klik nama, name, kita kasih judul model CEM, klik OK. Nah, kemudian sudah muncul di laman kerja. Kemudian kita close saja ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kita buat fixed effect model. Nah, caranya yang sama dengan sebelumnya, yaitu klik quick, klik estimate equation. Di sini ditulis kemiskinan C, dilanjutkan dengan IPM sebagai X1 dan inflasi sebagai X2. Di panel option kita pilih fixed. Kemudian klik OK. Inilah hasil FEM. Nah, kita simpan dan klik name. Kita kasih judul model FEM dan klik OK. Nah, kita sudah masuk ke laman kerja kita close. Dan yang terakhir adalah random effect model. Nah, sama seperti sebelumnya ini, kita klik quick, kemudian kita pilih estimate question, kemudian keluar item untuk menginput model. Di sini kita ketik variabel dependent atau variabel Y, kita yaitu kemiskinan C, dilanjutkan dengan IPM dan inflasi sebagai variabel bebas atan variabel X. Nah, di bagian panel option untuk efek specification pilih random, untuk cross section dan klik OK. Nah, inilah hasil dari random effect model dan klik save. Nah, kemudian kita klik model dan model random dan klik save. Klik OK. Nah, kita telah membuat 3 estimasi untuk pengujian data panel. Kemudian kita ingin melihat nih di antara ketiga data panel tersebut mana yang paling sesuai untuk kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, cara yang pertama adalah melalui uji show untuk melihat antara CEM dan FEM mana yang paling sesuai. Nah, kita double klik di bagian FEM ya teman-teman. Nah, kemudian klik view, kemudian pilih fixed atau random, effect, kemudian testing, klik redo dan fixed effect. Nah, kemudian inilah hasil uji show. Ketentuannya kita lihat dinilai chi-square atau prop. Nah, jika nilai di bawah 0,05, maka hasil yang tepat adalah FEM. Kemudian langsung simpan dengan cara klik freeze, klik name. Ini merupakan hasil dari uji show FEM. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul di laman kerja. Kemudian kita close ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah uji Houseman. Nah, uji Houseman ini ingin melihat antara FEM dan REM, di mana model AMNA paling sesuai. Nah, kemudian klik double untuk REM. Kemudian klik view, kemudian pilih fix atau random effect dan testing, klik Houseman. Nah, untuk melihat model mana yang paling sesuai antara REM dan FEM, kita lihat dinilai probabilitasnya. Apabila di atas 0,05, maka yang terpilih adalah REM. Nah, kemudian langsung simpan dengan cara klik freeze dan klik name. Nah, ini merupakan hasil dari uji Houseman REM dan klik OK. Nah, sudah muncul di laman kerja di mana antara uji show dan Houseman berbeda. Kemudian kita harus melakukan LM test atau Lagrange multiplier lagi dengan double klik di CEM. Nah, kemudian klik view, kemudian klik fixed atau random effect testing, kemudian klik LM. Kita bisa lihat di browse
Pagan dinilai botnya jika di bawah 0,05, maka model yang terpilih adalah RIM dengan cara klik freeze dan klik name. Nah, ini merupakan hasil dari uji LM, RIM, dan klik OK ya teman-teman. Nah, dari 3 uji yang kita lakukan, bisa kita lihat bahwa hasil yang terpilih dalam penelitian ini adalah RIM. Jadi, untuk data panel, jika model terpilih RIM, maka tidak perlu melakukan uji asumsi klasik. Demikian teman-teman video untuk pengolahan data panel pada aplikasi eView kita kali ini. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.